Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk tanggal hari ini tanggal 23 Agustus 2021 dan untuk besok ya 24 Agustus 2021. Jam sekarang waktu saya bikin video ini 12.49 ya waktu Indonesia bagian barat. Jadi masih sesi satu break ya. Tujuannya saya bikin videonya untuk sesi satu break karena setelah saya bikin videonya saya bisa post di YouTube ya. Jadi sebelum market tutup biasanya ada kesempatan untuk review ulang ya. Jadi kalau ingin buy ada keputusan langsung ya bisa buy ya. Biasanya menjelang tutup ya, kurang lebih 10 atau 15 menit menjelang tutup. Jadi harapan saya video saya itu bisa digunakan untuk sebagai acuan ya seperti itu ya. Jadi memang pada waktu sesi satu break saya bikin videonya bukan pada waktu close ya. Jadi jangan salah paham, datanya selalu up to date sampai dengan close waktu saya bawakan videonya ya. Seperti itu ya. Saya akan bahas, biasanya saya bagi menjadi dua bagian ya. Ini juga sama. Jadi ini bagian pertama saya bahas 8 saham. Nanti di bagian kedua saya juga bahas 8 saham ya. Memang sampai saya bahas totalnya banyak ya, 16 ya. Nah, bukan berarti saya membuat Anda bingung, enggak ya. Ini saya kasih kesempatan ya Anda bisa pilih sendiri ya seperti itu ya. Ada yang tipe-tipe yang suka buy high sell higher yang sudah naik tinggi buy lagi ya. Buy di ketinggian tapi jualnya di lebih tinggi lagi ya seperti itu ya. Atau yang suka yang lagi downtrend tapi sudah mulai rebound ya. Jadi kalau mau spekulasi buy-nya bertahap seperti itu ya. Beberapa saham ya juga ada tipenya seperti itu. Jadi pilihannya banyak tapi nggak terlalu banyak ya. Cuma 16 ya. 16 kalau Anda pilih ya sesuai dengan selera masing-masing ya. Misalnya kalau suka yang saham yang di bawah Rp500 per lembarnya ya silakan pilih yang di bawah 500 ya. Kalau yang suka di atas 1000 ya pilih yang di atas 1000 seperti itu ya. Kemudian tipenya juga kalau mau yang syariah ya pilih aja yang syariah. Kan ada yang beberapa yang juga syariah ya yang saya bahas ya. Jadi nggak semuanya non syariah enggak ya. Jadi memang campur jadi satu ya dipilih sendiri ya seperti itu ya. Saya mulai langsung dengan BBYB ya yang pertama ya. Jadi BBYB ini memang sudah saya bahas di analisa saham harian ya. Hari Jumat tanggal 20 itu saya sudah bahas ya. Jadi yang rajin nonton ya kan mencatat dan automatic order buy ya, pasang automatic order buy, profitnya sudah lumayan ya, karena sudah saya sebutkan kalau selama dia berhasil naik lagi ke atas 1400 tambah lagi, naik lagi ke atas 1490 tambah lagi, naik lagi ke atas 1600 tambah lagi ya. Jadi video untuk tanggal 20 Agustus ya, waktu hari Jumat ya, itu saya buat sesi satu break. Jadi sebelum market tutup, Anda ada kesempatan untuk buy ya, seperti itu ya. Jadi bukan karena hari ini sudah naik terus dibahas, enggak ya. Sebelumnya saya sudah pernah bahas, terus di analisa saham mingguan juga saya bahas ya. Jadi bukan karena sudah naik terus dibahas terus ketinggalan, enggak ya. Jadi jangan salah paham, ini kelanjutannya. Nah, kalau sudah punya pasang aja. Sekarang kan memang 1600 ya. Kalau mau pasang trailing stopnya kalau di 1490 kan terlalu jauh ya Pak Sunar ya. Ya pasang aja sekitar area 1550 ya. Tapi nggak saya gambarkan garisnya ya, pasang sendiri trailing stopnya kalau sudah punya ya. 1550 dan 1490 ya. Kemudian kalau yang belum punya Pak Sunar, memang ini saya sudah sebutkan area buy on weakness sebelumnya ya, 1350 dan 1400. Jadi yang mau buy saya sudah sebutkan juga di analisa saham mingguan ya. Silakan cek playlistnya ya. Di sana juga sudah saya bahas. Harusnya sudah tambah lagi ya kalau naik ke atas 1400 ya. Seperti itu ya. Kalau misalnya belum punya buy on weakness ya tetap aja tunggu di area 1400 ya. Artinya kalau dia turun banyak 1400 ya, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound ya, mantul ke atas 1400 ya. Contohnya ini ya, dia sebelumnya dia gagal bertahan di atas 1400 ya. Kalau belum punya buy on weakness berarti tunggu kalau dia sudah berhasil rebound seperti ini ya. Ini candlenya sudah berhasil rebound ya 20 Agustus ya. Jadi barusan buy ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 1490 tambah lagi, naik lagi ke atas 1600 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu untuk yang tipe buy on weakness. Kalau yang mau buy high sell higher Pak Sunar, jadi belinya di ketinggian tapi jualnya di lebih tinggi lagi ya. Memang resikonya tinggi ya terus terang aja ya. Tapi kalau uptrendnya dia masih bagus ya, ya kita masih ada kesempatan untuk profit seperti itu ya. Ya kalau saya lihat di sini memang BBB ini resiko right issue ya. Kita belum tahu komposisi dari rasionya dan harga pelaksanaannya ya. Saran saya sih fokus di pergerakan harganya saja, garis-garis yang sudah saya berikan ya. Juga dilihat tanggalnya pastinya kapan ya, dan rasionya dan harga pelaksanaannya ya. Seperti itu ya. Jadi kalau yang mau buy high sell higher ya kalau dia naik ke atas 1700 buy.
Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Di sini garis-garis merah ini untuk acuannya ya. Wah, Pak Sunar ini banyak banget Pak Sunar. Iya, memang banyak banget. Areanya memang lumayan dekat ya. Jadi yang buy high sell higher naik ke atas 1700 buy, naik lagi ke atas 1800 tambah lagi, naik lagi ke atas 1885 tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1965, berarti target price berikutnya adalah 2100 dan 2300. Itu untuk BBB ya, daily-nya ya. Oke, kemudian berikutnya untuk emiten buka ya. Jadi buka di sini sebelumnya saya sudah gambarkan ini Bukalapak ya. Saya menggunakan Fibonacci retracement dari swing high di sini dan swing low-nya ya. Nah, di sini dia masih sebenarnya ya dia itu masih resiko ya. Karena dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%. Saya menggunakan acuan Fibonacci retracement ya. Jadi kalau saya tarik dari sini dan sini swing low-nya, selama dia berada di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%, itu dia resikonya ke bawah makin besar ya, seperti itu ya. Lebih besar daripada dia naik ke atas. Jadi kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Saya sudah sebutkan sebelumnya ya, kalau mau buy pasang aja trading stopnya atau stop lossnya di 890 dan 850. Itu titik pemasangan trading stop atau stop loss. Misalnya kalau 850 Pak Sunar ini sudah kena stop loss, ya kalau dia berhasil naik ke atas 890 ya kalau mau buyback silakan ya, seperti itu ya. Jadi garis-garis ini untuk acuan untuk istilahnya kalau sudah berhasil rebound ya kita buy ya, seperti itu ya. Kalau dia gagal turun lagi ya kita pasang trading stop atau stop loss ya. Berikutnya kalau dia naik ke atas 980 ya barusan kita tambah lagi. Fibonacci retracement 38,2% memang di area 985. Tapi garis-garis saya pakai acuan 980 ya, tetap ya saya nggak rubah lagi. Misalnya kalau sekarang kan garisnya kan 890 Pak Sunar. Spekulasi buy on weakness sekarang boleh aja ya, tapi resikonya memang tinggi ya. Dia barusan IPO ya. Dia bisa aja drop lagi. Ya saya nggak doakan ya, mudah-mudahan naik lagi. Pasang aja trade stopnya di 890 dan maksimum stop lossnya di 850 ya. Kalaupun mau buy sekarang boleh, tapi jangan terlalu banyak ya, sedikit aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas, ini kan 890 dan 980 ya. Kalau saya tambah di tengah-tengahnya ya kurang lebih ya. Saya kasih area 950 ya. Jadi kalau sebentar, ini error. Ini saya pakai acuan yang ini aja ya. Di sini dia low-nya 910 dan open-nya ya 930 lah ya. 950 lah ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 950 boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 980 tambah lagi ya. Kalau dia antara 980 dan 1035, kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya tambah aja di 1000 ya. Seperti itu ya. Jadi belinya bertahap, buy sekarang pasang stop lossnya di 890 dan 850. Kalau dia naik lagi ke atas 950 tambah lagi, naik lagi ke atas 980 tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 1000 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk buka. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif karena terus terang aja dia masih IPO ya. Barusan IPO jadi masih baru, belum ada track recordnya ya. Ini sebenarnya indikatornya masih kurang ya. Kalau digambarkan stokastik aja masih belum ada chartnya ya. Karena masih belum ada datanya cukup ya. MACD-nya juga kurang ya, seperti itu ya. Jadi jangan memaksakan diri. Pasang aja trading stop dan stop loss, banyak bertahap ya, seperti itu. Berikutnya AGRO. AGRO dia mulai rebound lagi Pak Sunar. Ya, dia ada isu, dia mau right issue lagi ya. Jadi ini saya sudah sebutkan di analisa saham harian sebelumnya, hari Jumat sudah saya sebutkan. Kemudian di analisa saham mingguan sudah saya sebutkan ya. Jadi yang rajin nonton mencatat ya dan pasang automatic order buy harusnya sudah tambah lagi ya 2400 ya. Tinggal pasang aja trade stopnya di 2260 dan 2200. Intinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2260, dia masih ada peluang lagi untuk naik ke atas paling nggak di area 3000-an ya. 2920 sampai dengan 3000. Ini batas swing high sebelumnya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 2600 tambah lagi, naik lagi ke atas 2800 tambah lagi, seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness sekarang sebenarnya sudah boleh ya. Sudah di atasnya garis yang saya kotain, nanti silakan beli, tapi buy-nya bertahap. Nanti kalau naik lagi ke atas 2600 tambah lagi, naik lagi ke atas 2800 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk AGRO. Jadi belinya bertahap aja, nyantai. Tetap pasang trailing stop dan stop loss ya untuk jagain posisi yang sudah ada. Oke, berikutnya untuk AGRO. Maaf, Arto ya, tadi AGRO, sekarang Arto, Bang Jago. Jadi dia di sini memang testing area support ya, buy on weakness saya sudah sebutkan ya. Kalau dia naik lagi ke atas 16.000 boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 16.500 tambah lagi ya. Itu saya sudah sebutkan di analisa saham mingguan ya. Silakan cek. Jadi kalau Anda ke halaman utama youtube.com kemudian garis miring saham profit ya. Di sana ada playlist banyak ya.
analisa saham harian, analisa saham mingguan, dan juga analisa saham investasi ya. Untuk analisa saham mingguan saya sudah bahas Arto ya, yang terakhir ya. Naik ke atas 16.500 memang boleh buy. Kalau naik lagi ke atas 16.875 tambah lagi, naik lagi ke atas 17.375 tambah lagi, dan seterusnya. Jadi intinya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Mudah-mudahan dia masih naik terus sampai 19.050 ya. Memang dia cenderung sideways ya. Jadi intinya selama dia bertahan di atas 15.500 masih cukup bagus ya. Jadi yang sudah punya pasang stop lossnya di 16.000 dan 15.500 seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk Arto. Memang dia sudah tinggi banget ya, naik di ketinggian ya. Dan cenderung dia sideways ya. Tapi kalau kita berkaca dari sebelumnya, dia naik tinggi kemudian sideways lama ya. Dia masih bisa naik tinggi lagi ya, seperti itu ya. Jadi ini dia sideways ya, ada kemungkinan dia masih breakout lagi ke atas ya. Ya kita nggak akan pernah tahu ya. Walaupun laporan keuangannya tengah semester masih rugi ya, seperti itu ya. Dia sentimen akuisisi sebagian lah, nggak semuanya ya, oleh Gojek ya, seperti itu ya. Koto ya. Ya mudah-mudahan aja sukses. Kurang lebih cukup untuk Arto. Berikutnya untuk Friend ya. Friend di sini sebelumnya memang kalau kita lihat weekly-nya dia turunnya koreksinya dalam. Tapi saya sudah pasti weekly-nya. Ini di sini kalau saya tarik kita tarik garis trend line-nya dari bawahnya dan garis atasnya, dia kalau berhasil rebound ke atas ya, dia ada kemungkinan naik lagi ke atas sampai breakout ya, kemungkinannya 170 ke atas. Jadi di sini dia sudah mulai rebound. Area buy on weakness-nya saya sudah sebutkan sekitar 132 sampai 135. Artinya kalau dia naik ke atas 135, barusan boleh buy ya. Sebelumnya seperti itu. Tapi di sini saya sudah gambarkan lagi gambar area buy on weakness 119 ke atas sudah boleh buy ya. Jadi ada 3 area buy on weakness. Kalau yang sudah ngikutin saya ya, harusnya sudah buy. Ini pasang aja trailing stopnya di 132 kan, sekarang sudah 132 ya. Berarti pasang aja trailing stopnya di 129, maksimum stop lossnya di 119 atau 113. Itu bagi yang sudah punya. Kalau belum punya, kan ini kan sudah naik 3 ya. Jadi sekalian aja kalau tunggu berikutnya. Kalau belum punya naik ke atas 135 buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Naik ke atas 143 tambah lagi, naik ke atas 150 tambah lagi, dan seterusnya. Kalau misalnya dia sudah naik ke atas 150 ya, misalnya akan naik ke 155, ternyata dalam perjalanannya dia turun Pak Sunar, turun di bawah 150, misalnya dia turun ke 148 gitu ya. Ya kita jual dulu sebagian ya, seperti itu ya. Pasang trailing stopnya ya, seperti itu, jangan lupa ya. Jadi garis-garis ini untuk acuan untuk average up dan juga untuk acuan untuk trailing stop atau stop loss ya, seperti itu ya. Jadi trading itu mudah kalau ada acuannya ya. Kira-kira buy-nya di mana, kalau naik lagi tambah lagi di mana ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap, nyantai aja, sambil pasang trailing stop dan stop loss ya. Mudah banget kok ya. Yang penting itu kita harus ingat 3 hal yang harus kita perhatikan: sabar, fokus, dan disiplin ya, seperti itu ya. Kadang-kadang memang sideways selama Pak Sunar nggak naik-naik, nggak sabaran, terus pilih yang saham yang lainnya dilepas, ternyata saham yang sebelumnya dipunyai tiba-tiba naik tinggi gitu ya. Ya karena kita nggak sabaran ya, masih sideways, masih cukup bagus, kita lepas ya. Kita pilih yang saham lainnya yang sudah naik tinggi ya, yang dipom-pom oleh grup lain ya. Kemudian beli saham itu ya sudah naik tinggi ya, Anda beli ya koreksi gitu ya. Jadi Anda nyangkut ya, seperti itu ya. Nanti ada yang saham Anda yang awalnya sideways, Anda nggak sabar nunggu, padahal uptrendnya masih cukup bagus, dia terbang lagi gitu ya. Kan sayang ya, seperti itu ya. Jadi harus sabar, fokus, dan disiplin, seperti itu ya. Kemudian berikutnya untuk BABP. Di sini untuk BABP saya sudah bahas juga di analisa saham harian, di analisa saham mingguan juga saya bahas ya. Dia memang sentimen right issue juga. Ini sebelumnya saya sudah bahas di area buy on weakness ya, 340 360. Jadi yang rajin nonton ya, mencatat ya, dan buy tentu saja ya. Ini sudah lumayan profit ya. Saya sudah sebutkan ini garis-garisnya memang banyak ya. Ya memang saya kecil-kecil gini ya, untuk nambahnya pelan-pelan aja. Jadi naik ke atas 420 tambah lagi. Kalau dia gagal Pak Sunar ya berarti pasang trailing stopnya dan stop loss ya. Kalau mau tambah lagi ya naik ke atas 450 tambah lagi, naik lagi ke atas 476 tambah lagi ya, naik lagi ke atas 500 tambah lagi. Jadi ikutin aja garis-garis ini, gampang ya. Misalnya dia gagal sudah breakout ke atas 500, target berikutnya kan 550 Pak Sunar. Iya bentar ya. Fibonacci extension 107,2%. Ternyata gagal Pak Sunar, turun ke 540 ya. Misalnya seperti itu ya. Ya mulai aja pasang trailing stop dan stop loss-nya ya. Seperti itu ya. Kalau turun lagi di bawah 500 ya jual dulu semuanya karena kita amankan dulu profitnya, seperti itu ya. Dia berhasil rebound lagi ke atas 500 barusan kita buy ya, kurang lebih seperti itu. Kalau sudah punya ya jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya di sini ya, 400 dan 380 ya.
Kita sudah punya. Kalau mau buy sekarang boleh ya, asalkan pasang stop lossnya 400 dan 380, pasang di 2 level. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 450 tambah lagi, naik lagi ke atas 476 tambah lagi, seperti itu ya. Untuk BHBP ya, kita nyantai aja. Kalau kita ini kan masih 2 candle ya. Kalau kita mau tambah lagi ya masih ada peluang dia naik sampai 5 candle berturut-turut ya. Sampai ke 650 ya kurang lebih ya. Di sini ada swing high-nya di 630. Itu adalah resisten yang dia usahakan untuk tembus ke atas ya. Mudah-mudahan berhasil 1-2 minggu ke depan ya. Itu untuk BHBP. Kemudian berikutnya untuk MLPL ya. Jadi Mas Sunar, MLPL bagaimana? Lama banget kata kabarnya. MLPL seingat saya sudah saya bahas ya di analisa Samarian. Tapi mungkin saya lupa ketinggalan atau gimana. Tapi intinya di sini ya. Ini ada area buy on weakness ya. Sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang saya kotak ini nih ya. Saya nggak rubah-rubah ya. Intinya kan dia kan sebelumnya dia area supportnya kan kurang lebih ini ya. Swing low-nya ya. Dia di area 482 dia tembus ke bawah. Hari ini memang dia naik ke atas 482 ya. Kalau mau buy sekarang gimana Pak Sunar, atau yang sudah punya? Yang sudah punya atau kalau mau buy sekarang boleh, asalkan pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya di 482, 470 dan 450, 3 level ya. 482, 470 dan 450 seperti itu ya. Ini area yang saya gambarkan 482 dari mana Pak Sunar? Ini dari swing low sebelumnya ya, 30 Juli ya. Jadi kalau mau tambah lagi atau yang ngikutin buy on weakness berikutnya ya di area sini ya tunggu aja. Kalau mau buy high sell higher, tunggu kalau dia naik ke atas 520 buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Naik ke atas 540 tambah lagi, naik ke atas 570 tambah lagi, dan seterusnya. Target price-nya memang sekitar area 630-an ya. Kemudian berikutnya lagi 680 sampai dengan 705, itu untuk MLPL. Jadi belinya jangan terlalu banyak. Memang kalau kita perhatikan dia sebenarnya ya trennya sudah downtrend ya. Walaupun dia di sideways-nya range-nya lebar ini ya, besar ya. Tapi kalau dia sudah turun jauh dari ini kan high-nya kan di 810 ya. Ini turunnya sudah jauh banget ya. Jadi trennya dia itu sebenarnya sudah downtrend ya. Tapi karena dia sebelumnya naik tinggi ya, primary trennya dia masih tergolong masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Ya kita lihat sudut pandangnya dari mana. Kalau saya lihat ini walaupun dia rebound tapi jangan terlalu banyak ya, seperti ya. Belinya bertahap aja, nyicil aja seperti itu ya. Kita nggak usah takut ketinggalan ya. Katanya FOMO ya, fear of missing out ya, seperti itu ya. Ya kalau dia naiknya lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu, dan bahkan berbulan-bulan ya. Ya kita santai aja. Kalau dia memang mau diterbangkan ke atas ya, sampai 1085 ke atas ya, ya kita kan kalau belinya bertahap ya nyantai aja ya. Jadi kalau dia turun ya kita pasang di stop dan stop loss, garis-garis ini pakai acuannya ya, seperti itu ya. Jadi mudah banget kok ya. Oke, berikutnya untuk bull. Bull ini dia memang sideways ya, di bawah ya. Ini tipe-tipe orang yang suka istilahnya bottom feeder lah ya, kalau fish itu ya, kalau ikan bottom feeder. Sebenarnya mau spekulasi buy on weakness sekarang boleh, asalkan pasang stop lossnya ya. Bagi yang sudah punya juga pasang stop lossnya di 246 dan 236 ya. Kalau mau buy nanti kalau dia naik ke atas 260 tambah lagi, naik lagi ke atas 270 tambah lagi, dan seterusnya. Target price pertamanya kurang lebih sekitar area 292 ya, begitu ya. Nah, sebenarnya sih di sini ada resistennya ya, di sini sekitar 266 ya. Ini adalah resistennya. Kalau nggak mau buy sekarang Kak Sunar, ini masih sideways lah ya. Saya tunggu breakout aja. Ya kalau naik ke atas 266 bagi yang buy high sell higher ya silakan buy. Kemudian naik lagi ke atas 280 tambah lagi, naik lagi ke atas 292 tambah lagi. Target price berikutnya adalah sekitar 322 dan 328. Nah di tengah-tengahnya antara 292 dan 322, kalau mau tambah lagi ya silakan tambah lagi di area 306 ya, average up ya. Jadi saya prinsipnya kalau dia masih belum yakin ya, masih sideways, kita belinya bertahap aja. Nggak perlu terlalu takut ketinggalan, nggak ya. Di saham itu yang susah itu jual saham, bukan beli saham ya. Kalau beli tinggal nawar di harga atas saja dapat ya. Kalaupun arah ya, misalkan auto reject atas Pak Sunar, saya mau buy nggak dapat. Tapi kalau kita sabar menunggu ya, entah itu 1 minggu paling lama ya, atau bisa berbulan-bulan, nanti dia kalau koreksi ya, major koreksi ya, kita juga dikasih kesempatan buy. Yang susah itu jualnya. Kenapa susah jualnya? Karena kita belum tentu kejual yang harga kita inginkan ya, seperti itu ya. Kita kan maunya jualnya di harga ketinggian dan belum tentu kita jual laku ya, seperti itu ya. Ya kita bisa aja jual, pasang order automatic sell atau sell ya, tapi belum tentu laku ya. Memang di saham itu yang susah jualnya, bukan belinya. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa, tapi jangan terlalu takut-takut. Misalnya uangnya ada, cuma beli 1 lot 2 lot doang di bull ya, ya percuma ya.
ya. Untungnya sedikit doang. Kalau dia naik sampai 280 atau sampai 300 ya, bahkan sampai 322 ya kalau Pak Sunar bener ya, canggih ya garis-garisnya ya. Ya rugi dong gitu ya. Ya disesuaikan lah dengan resiko profil masing-masingnya. Jangan terlalu sedikit banget ya, jangan terlalu banyak banget sampai pakai margin atau ngutang gitu ya. Disesuaikan kurang lebih cukup ya untuk bagian pertama 8 saham. Nanti jangan lupa cek yang bagian kedua ya, untuk hari ini tanggal 23 Agustus dan besok 24 Agustus 2021. Yang barusan join jangan lupa subscribe, kasih komentar, nyalakan lonceng notifikasi ya. Yang penting bantu saran juga ya, kasih saran atau komentar ya. Karena kalau komennya semakin banyak ya, itu juga membantu menaikkan rating videonya. Kalau yang view-nya makin banyak ya Pak Sunar makin semangat ya, semangat seperti itu ya. Ya makin orang yang tertarik untuk beli, ya lumayan lah. Harganya kan makin diangkat ya, seperti itu ya. Ya saya nggak ngajak saham nggak ya. Ya seperti itu ya, mudah-mudahan sekian ya, berhasil semua ya. Di akhir kata seperti biasanya saya ucapkan selalu doa saya ya, salam sehat selalu, yang penting damai juga ya, damai dengan keluarga, damai dengan teman ya, dan juga sejahtera ya, sejahtera selalu tanpa kekurangan apapun juga, amin ya. Terima kasih.